Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel JJ Otomotif. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit review dari interior mobil Kijang Innova Reborn tahun 2020 tipe G 2000 cc ya. Jadi untuk mobil Innova Reborn tahun 2020 untuk tipe G yang 2000 cc bentuknya seperti ini ya. Jadi masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap ya untuk mobil Innova menurut saya kelihatan gantung ya, gagah daripada generasi sebelumnya. Oke, langsung saja ya kita review untuk interiornya. Ada apa saja untuk bagian dalam mobil Kijang Innova ini. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam mobil Innova Reborn tahun 2020. Jadi untuk interior dalamnya seperti ini ya. Menurut saya sudah bagus ya daripada generasi sebelumnya. Sudah banyak perubahan. Di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya cukup bagus atau cukup lengkap. Dan untuk review pertama kita menuju ke bagian pintu bagian depan kanan. Ada apa aja di sini? Kita lihat di sini ada tombol atau fitur untuk membuka kaca ya. Untuk fitur ini ada tulisan A, itu yang bagian depan kanan. Itu yang bagian depan kanan A artinya otomatis. Jadi waktu kita tekan seperti ini maka kaca akan turun sendiri ya, otomatis, tidak harus kita tahan. Jadi cukup sekali tekan akan turun dan naik sendiri. Dan untuk bagian kiri depan dan kiri kanan belakang masih manual ya. Manual dalam arti di sini waktu kita tekan, jadi kaca mengikuti tekanan kita. Jadi maksudnya waktu kita tekan tombolnya maka kaca ikut turun ya atau naik. Waktu kita berhenti menekan, kaca juga berhenti naik ya. Beda sama otomatis. Kalau otomatis tadi sekali kita tekan tombol maka kaca akan langsung turun sendiri atau naik sendiri. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita ke tombol bagian depan yang ada di depan ini. Ini adalah tombol electric mirror ya, atau buat mengatur kaca ya, kaca spion, untuk mengatur kurang naik atau kurang turun atau kurang ke kiri atau ke kanan. Jadi untuk cara penggunaannya kita di sini tinggal memutar ya, mau diputar ke kiri, ke kanan atau bagian kiri. Misalnya kita atur sebelah kanan dulu, kita putar ke kanan seperti ini, ke posisi R atau brake. Lalu setelah kita posisikan ke posisi R seperti ini, lalu kita tinggal geser ke belakang untuk mengatur ke bawah, kurang ke bawah misalnya kita geser ke belakang. Untuk ke depan kita mengatur apabila kaca spion kurang ke atas. Dan untuk ke kiri atau ke kanan itu untuk mengatur kaca spion kanan kirinya. Untuk bagian L atau left bagian kiri ya, mengatur kaca spion bagian kiri. Cara penggunaannya juga sama, tinggal kita posisikan di posisi L. Setelah kita posisikan seperti ini, tinggal geser saja ke kiri atau ke kanan. Misalnya kaca spion kurang ke atas juga kita bisa geser ke depan atau dorong ke depan, atau kurang ke bawah kita bisa tarik ke belakang. Jadi seperti itu cara penggunaan, cukup mudah ya.
kemudian tombol ini ya, tombol sensor parking atau sensor parkir ini. Jadi tombol ini bisa kita setting dimatikan atau kita hidupkan ya. Di sini kita bisa atur kalau misalnya kita mau matikan, maka waktu kita parkir atau mundur ke belakang sensor tidak akan berbunyi ya. Jadi waktu kita matikan seperti ini maka sensor tidak akan berbunyi. Apabila kita nyalakan seperti ini, waktu kita mundur akan berbunyi ya, berbunyi sensor seperti sensor-sensor mobil lainnya ya, tot gitu ya. Jadi bunyinya seperti itu. Lalu kita pindah ke bagian mana ya? Oke, kita pindah di bagian dashboardnya seperti ini. Untuk speedometernya cukup bagus. Untuk bagian setir ada macam-macam tombol di sini. Ini ada tombol plus minus untuk mengatur suara ya, suara misalnya kita waktu nyetel audio, jadi seperti radio atau tape recorder atau video apa ya yang ada di sini, kita bisa atur suaranya lewat tombol yang ada di setir ini. Lalu di sini ada tombol pengaturan jam untuk pengaturan jam, hours, menit, dan di bawahnya ada pengaturan apa ya, saya juga kurang tahu itu. Kita pindah ke bagian AC. Jadi di sini ada 3 tombol puter-puteran ya, masih puter-puteran. Jadi menurut saya masih dengan harga yang mahal tapi dapat tombol yang puter-puteran masih kurang gimana ya. Jadi ini tombolnya sebelah kiri untuk mengatur posisi semburan angin AC ya, mau posisi ke muka dan ke kaki, atau bagian ke muka saja atau bagian ke kaki saja. Di situ ada tombol untuk mengatur sirkulasi udara juga. Di bagian tengah juga untuk bagian mengatur kipasnya ya. Di sini juga ada tombol power mode dan eco mode. Jadi untuk tombol power mode dan eco mode nanti kita bisa bahas di video berikutnya ya. Ini hanya review sedikit saja. Terus kita lihat di sini ke bagian mana lagi ya? Kita ke bagian atas ya, bagian atas ini lampu. Di sini di lampu ini ada semacam penyimpanan, bagus ya. Di atas ada penyimpanan seperti ini buat nyimpan apa, mungkin koin apa, kartu-kartu apa-apa bisa disimpan di sini. Caranya cukup ditekan saja, lalu dia akan otomatis membuka. Ini untuk pengaturan lampunya. Jadi di dekat lampu ini ada saklar ya. Saklar ini berfungsi untuk mengatur mode lampu. Jadi ini apabila kita geser ke kiri, kita geser ke kiri yang ada gambar pintu terbuka seperti ini, kita geser. Karena ini pintu sedang terbuka, maka lampu akan menyala. Apabila kita geser ke kanan seperti ini, mode off, maka walaupun pintu terbuka, lampu tidak akan menyala. Jadi fungsinya fitur ini atau saklar ini seperti itu. Kita lanjut ke bagian visor ya. Bagian visor atau penghalang cahaya matahari waktu kita nyetir di pagi hari apa sore hari ya. Waktu kita nyetir pagi hari atau sore hari, kadang kita menghadap langsung ke matahari, cahaya langsung tembus atau langsung ada di depan mata kita, jadi kita merasa silau. Maka kita gunakan ini ya, fitur visor ini buat penghalang cahaya. Nah, di sini ada kaca juga ya, ada dilengkapi dengan kaca cermin buat ngaca, tapi lebarnya hanya segini ya, jadi
bukanya saja mungkin kalau mau ngaca, kalau mau kita mau dandan. Tapi kalau mau dandan jangan sambil nyetir ya, jadi berhenti dulu baru kita dandan. Jadi fungsinya mungkin seperti itu ya buat dandan. Tapi di sini tidak ada lampunya ya, belum dilengkapi dengan lampu di area visor ini. Biasanya untuk mobil tipe di atasnya mungkin ya, atau tipe-tipe yang lainnya sudah ada lampunya. Jadi di saat kita dandan atau mau ngaca di malam hari masih bisa ya. Jadi waktu kita buka cerminnya atau kacanya, otomatis lampu akan menyala. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, kita ke bagian bawah ini. Di sini ada tombol atau tuas untuk membuka bagasi. Yang sebelah ini yang gambar bagasi terbuka ini buat membuka bagasi atau pintu belakang. Dan ini untuk membuka penutup tangki ya. Jadi lambangnya seperti pom bensin seperti ini. Lalu kita ke langkah atau ke bagian berikutnya. Ini ada tombol hazard ya, hazardnya posisinya sebelah ini. Lalu kita ke bagian ini ya, box penyimpanan. Nah, di sini box penyimpanannya cukup kita tekan saja, tekan sekali sudah terbuka. Penutupnya juga cukup didorong, otomatis terkunci. Lalu ini untuk kuncinya ya, kuncinya seperti ini, remote kuncinya ada gambar gembok biasa sama gembok terbuka. Ini kalau kita pencet seperti ini keluar kunci manual atau kunci buat membuka shift locknya ya di saat mobil kondisi parkir paralel. Caranya tinggal kita masukin ke lubangnya, ada lubang di situ. Nah, kita masukin lalu kita tarik tuasnya ke posisi N. Jadi seperti itu biasanya dipakai buat posisi parkir paralel. Oke, jadi mungkin itu saja ya review singkat untuk mobil Innova Reborn tahun 2020 tipe G 2000 cc ya, atau 2.0 G. Jadi hanya itu saja mungkin review singkatnya, nggak terlalu banyak karena singkat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan atau wawasan untuk yang nonton. Apabila ada yang mau ditanyakan atau mau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.